Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Ibu. Ya, Ya, gimana, ada yang bisa saya bantu, Ibu? sebulan lalu saya habis melahirkan anak pertama dan berencana ingin menggunakan KB Bu Bidan. Oh iya. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, Ibu ya. Nama saya Bidan Nirma yang bertugas pada hari ini. Jadi saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi Ibu ya. Nah, insya Allah saya akan menjaga privasi Ibu dan akan menjaga informasi yang berkenaan dengan kesehatan Ibu. Nah, di sini saya tanya-tanya dulu ya Bu ya. Ibu namanya siapa? Nama saya Ayunda, umur 29 tahun. 29 tahun. Sebelumnya sudah pernah hamil belum? Belum Bu. Oh, ini anak pertama ya? Iya. Anak pertama. Udah pernah KB sebelumnya? Belum pernah Bu. Oh, belum pernah. Ibu punya riwayat penyakit asma, hepatitis? Tidak ada. Tidak ada. Kalau penyakit diabetes mellitus atau kencing manis? Gak ada Bu. Nggak ada. Riwayat penyakit jantung ada? Gak ada semua. Oh, di keluarga juga nggak ada? Gak ada. Ya, kalau penyakit keganasan seperti tumor atau kanker gitu ada nggak? Enggak Bu. Di keluarga nggak ada. Ibu juga tidak mengalaminya ya? Ya. Sebelumnya ada informasi apa yang sudah Ibu ketahui tentang alat kontrasepsi? Belum begitu paham Bu tentang alat-alat kontrasepsi dan belum pernah KB sebelumnya. Coba menjelaskan untuk macam-macam alat kontrasepsi ya Bu ya. Jadi alat kontrasepsi itu ada dengan metode amenorelaksasi atau MAL, terus ada metode KB alami, ada senggama terputus, dan metode barir. Nah, kalau metode barir itu contohnya seperti ini Bu, kayak kondom ya, diafragma ya, ini terus ada spermatisida atau spermasida ya. Terus kalau untuk kontrasepsi kombinasinya itu isinya kombinasi antara hormon estrogen dan progesteron ya. Jadi itu bisa di pil, metode pil ataupun yang suntik ya. Nah, terus untuk yang lainnya adalah kontrasepsi yang isinya hormon progestin ya. Nah, itu bisa dalam bentuk kontrasepsi suntikan progestin ya. Terus ada juga yang dalam bentuk pil progestin seperti ini. Nah, terus ada metode implan ya Bu ya. Nah, ini. Terus juga ada AKDR atau IUD ya. Jadi modelnya itu seperti ini alatnya. Ada yang berbentuk koper T atau spiral. Nanti ini dipasang di alat rahim ibu nih, di rahim ibu dimasukin alat koper T-nya ini atau spiralnya dimasukin ke sini. Nah, selain itu ada juga alat kontrasepsi mantap ya, atau kontak itu dengan metode operatif ya. Jadi kalau pada perempuan namanya tubektomi dan kalau pada laki-laki namanya vasektomi ya. Jadi yang diikat adalah saluran telur dan saluran spermanya. Untuk tujuan KB ibu ini kepentingannya apa ya Bu ya? Untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan? Untuk menjarangkan kehamilan. Oh ya, untuk menjarangkan kehamilan itu menurut prioritasnya ada AKDR ya Bu ya. Yang pertama ini AKDR, yang berikutnya adalah suntikan mau yang 1 bulan atau yang 3 bulan. Terus ada mini pil ya Bu, yang ini. Terus ada pil, terus itu juga ada implan, misalnya yang dipasang di bawah kulit, dan kondom. Nah, untuk resiko penularan HIV atau AIDS itu sendiri sebenarnya bisa Bu dicegah menggunakan kondom. Jadi sperma yang mengandung bibit penyakit HIV atau hepatitis itu bisa dicegah masuk ke dalam tubuh atau alat reproduksi ibu dengan menggunakan kondom. Alat kontrasepsi dalam rahim dengan efek samping amenore, kejang, perdarahan tidak teratur dan banyak, serta benangnya yang hilang. Sedangkan untuk mekanisme kerja, mencegah pembuahan, mencegah implantasi telur dalam uterus. Efektivitas sangat tinggi, keuntungan jangka panjang hingga 5 tahun, mengurangi nyeri haid, tidak mempengaruhi kualitas dan volume ASI. Sedangkan untuk kerugiannya, membutuhkan pemasangan dan pelepasan oleh profesional kesehatan, potensi perdarahan tidak teratur, dan tidak mencegah IMS.
Kontrasepsi implan. Cara kerja, lendir serviks menjadi kental, mengurangi transportasi sperma, dan menekan ovulasi. Sedangkan efektivitasnya cukup tinggi. Jangka panjang, hingga 5 tahun untuk Norplant, 3 tahun untuk Jadena, Indoplan atau Implanon. Dengan efek samping, amenore, perdarahan bercak ringan, ekspulsi infeksi pada daerah insersi, serta BB naik atau turun. Untuk pemasangan di bagian lengan, membutuhkan pemasangan dan pelepasan oleh profesional kesehatan. Alat kontrasepsi kondom, mekanisme kerjanya adalah mencegah sperma mencapai sel telur. Efektivitas bervariasi, lebih efektif dengan penggunaan yang konsisten dan benar. Sedangkan keuntungannya bisa melindungi terhadap IMS dan mudah didapatkan. Untuk kerugian, membutuhkan penggunaan yang benar setiap kali berhubungan seksual. Namun, dapat menyebabkan potensi alergi lateks. Kontrasepsi suntikan progestin diberikan dengan cara injeksi intramuskuler 3 bulan sekali dan ada juga yang 2 bulan sekali. Adapun mekanisme kerja, yaitu mencegah ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental, dan endometrium menjadi atrofi, sehingga implantasi terganggu. Efektivitasnya tinggi, dan untuk keuntungannya yaitu tidak mempengaruhi ASI, tidak perlu diingat setiap hari, resiko terhadap kesehatan kecil, dan tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Sedangkan untuk kerugiannya atau keterbatasannya adalah membutuhkan kunjungan ke dokter setiap beberapa bulan, dapat menyebabkan beberapa gangguan haid, terlambat kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian. Suntikan kombinasi diberikan dengan cara injeksi intramuskuler sebulan sekali. Adapun mekanisme kerjanya yaitu mencegah ovulasi, membuat lendir serviks menjadi kental, dan endometrium menjadi atrofi, sehingga implantasi terganggu. Efektivitas tinggi, keuntungan tidak perlu diingat setiap hari, risiko terhadap kesehatan kecil, dan tidak berpengaruh pada hubungan suami istri. Untuk kerugian atau keterbatasannya yaitu membutuhkan kunjungan ke dokter setiap beberapa bulan, dapat menyebabkan perubahan siklus menstruasi, mual, dan adanya penambahan berat badan. Kontrasepsi pil progestin atau mini pil. Mekanisme kerja, implantasi lebih sulit, mengentalkan lendir serviks, dan transportasi sperma terganggu. Efektivitas sangat efektif. Kelebihan, tidak menurunkan produksi ASI, kesuburan cepat kembali, efek samping hanya sedikit. Untuk keterbatasan, adanya peningkatan atau penurunan berat badan. Harus digunakan setiap hari dan waktu yang sama, tidak melindungi diri dari penyakit infeksi menular seksual. Pil kombinasi, berisi hormon estrogen dan progesteron. Mekanisme kerja, menekan ovulasi, implantasi menjadi lebih sulit, mengentalkan lendir serviks, dan adanya pergerakan tuba terganggu. Efektivitas sangat efektif. Keuntungan, tidak mengganggu hubungan seksual, resiko terhadap kesehatan sangat kecil, siklus haid teratur, mudah dihentikan setiap saat. Dan untuk keterbatasannya yaitu harus digunakan setiap hari, adanya mual, dan perdarahan bercak terutama 3 bulan pertama, tidak melindungi diri dari penyakit infeksi menular seksual, berat badan naik, adanya pusing, dan nyeri payudara. Bagaimana Ibu sampai sini, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak jelas dari penjelasan saya tadi? Tidak, Bu. Ya. Berarti kira-kira Ibu mau pilih alat kontrasepsi yang mana nih? Sepertinya saya ingin menggunakan KB suntik yang tidak mengganggu proses menyusui saya, Bu Bidan. Ya berarti kita KB suntik 3 bulan ya Bu ya, yang isinya depo-progestin atau depo-provera. Nanti kalau misalnya sudah selesai masa nifasnya,
ibu datang lagi ke sini untuk saya berikan injeksi atau suntikan kali 3 bulan gitu ya. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Oke, saya tunggu minggu depan ya Bu ya. Nanti kita kalau memang pilihannya adalah biaya suntik yang 3 bulan, nanti kita lakukan injeksinya minggu depan ya. Nah ini ada lembar leaflet yang berisi macam-macam alat kontrasepsi. Jadi bisa membantu Ibu membaca-baca ini lagi kalau misalnya ada yang lupa, untuk menjelaskan atau berdiskusi dengan Bapak nanti di rumah. Ini silakan dibawa. Mudah-mudahan bisa membantu saat Ibu menjelaskan atau berdiskusi saat memilih alat kontrasepsi bersama suami Ibu. Baik. Oke. Terima kasih Ibu untuk kunjungannya.